Sekarang kita masuk ke bagian block element. Di mana video sebelumnya kita telah membahas tentang inline element pada HTML. Sekarang kita akan ngebahas tentang block element. Nah, untuk pengertiannya maksudnya itu malah sebaliknya dari si inline element. Di mana kalau inline element kan sebaris nih antara sintaks satu dengan sintaks yang kedua. Nah, kalau block element jadi antara ada sintaks satu dan sintaks yang kedua itu tidak sebaris, melainkan malah si sintaks kedua ini akan membuat sebuah baris baru yang membuat antara sintaks satu dengan sintaks kedua itu terpisah. Kalau teman-teman bingung, kita langsung contohin. Dimana saya menggunakan sintaks yang namanya div seperti ini. Nah, div ini tersendiri merupakan block element pada HTML. Contoh nih, ini adalah bagian div. Div. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua saya akan membuat kode yang bersifat block element yang namanya section. Seperti ini. Ini adalah section. Nah, jadi kalau inline kan antara sintaks satu dengan sintaks yang kedua akan sejajar. Tapi kalau block element, bisa teman-teman lihat langsung di sini. Maka antara div dengan si section itu akan terpisah, melainkan si section ini akan membuat sebuah baris baru. Beda hal dengan yang bersifatnya si inline ini. Nah, ada satu lagi elemen yang namanya break, jadi disingkat dengan BRR. Nah, seperti ini. BR itu sintaks yang tidak memiliki sintaks penutup. Hanya ditulis seperti ini. Jadi break ini akan memberikan sebuah enter atau memberikan sebuah jarak antara sintaks image dengan sintaks div. Nah, bisa teman-teman save, kemudian bisa teman-teman lihat. Nah, oke, kurang banyak paling BR-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia akan memberikan sebuah jarak atau enter. Jadi yang pertama, break yang pertama itu akan memberikan jarak antara ini dengan si yang pertama ini dengan break yang kedua. Jadi break yang kedua akan memberikan jarak antara break yang pertama dengan sintaks yang si div. Seperti itu. Kemudian ada sintaks lagi yang namanya header. Sintaks header itu biasanya digunakan ketika kita akan membuat sebuah bagian atas atau bagian navbar pada sebuah website pada umumnya. Dimana pada bagian header ini bisa kita isi dengan sintaks yang namanya nav. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kedua sintaks ini memiliki sintaks yang bersifat block element, sama seperti div, section, ya sama seperti itu. Dan ada juga sintaks yang namanya footer. Nah, sintaks ini juga bersifat sebagai block element. Jadi semua yang ada di sini adalah bersifat block element. Kalau teman-teman masih mau cari banyak lagi apa aja sih sintaks HTML yang memiliki sifat block element, teman-teman bisa cari di salah satu website school seperti ini, block and inline HTML, terus website school seperti ini. Bakal ketemu di bagian atas. Nah, di sini teman-teman bisa cari tahu lebih banyak tentang apa sih elemen-elemen apa aja sih yang bersifat block, kemudian yang bersifat inline, dan itu bisa teman cobain satu persatu.